Halo semua, saya Esa Bauji. Di sini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Baik rekan-rekan semua, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini pengertiannya sangat luas, sehingga tidak ada definisi yang dapat digunakan secara konsisten oleh semua orang sebagai bahan komparasi. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian manajemen. Misalnya seperti yang sudah saya cantumkan di sini adalah John de Millet memberi pengertian bahwa manajemen ini sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah diorganisasi dalam kelompok-kelompok formal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Di sini ada 4 fungsi, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi perencanaan di sini yaitu kegiatan untuk menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu kelompok demi tercapainya tujuan yang telah digariskan. Dan fungsi pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikannya dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dan fungsi pengarahan yaitu ditujukan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang memadai, serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, yaitu sangat diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang tercapai. Selanjutnya di sini kita masuk ke faktor-faktor manajemen pendidikan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama itu SDM pendidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan yang terakhir yaitu teknologi informasi. SDM pendidikan atau sumber daya manusia pendidikan adalah seluruh manusia yang terlibat dalam aktivitas pendidikan dan memengaruhi kegiatan manajemen yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian pembiayaan, yaitu kemampuan internal sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Menurut pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, dan prasarana pendidikan. Dan yang terakhir yaitu teknologi informasi. Perkembangan teknologi di bidang informasi memberikan peluang untuk memanfaatkan semaksimal mungkin inovasi-inovasi teknologi informasi, sehingga timbulnya masyarakat ilmiah antara lain disebabkan oleh adanya revolusi di bidang teknologi informasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan manajemen tenaga kependidikan, yaitu merupakan kegiatan yang mencakup penataan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan pendidikan, bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi tenaga kependidikan sekolah dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik rekan-rekan semua, sekarang kita masuk dalam pembahasan jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan.
Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tenaga struktural, merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Kedua, tenaga fungsional, yaitu tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Dan yang terakhir yaitu tenaga teknis kependidikan, merupakan tenaga pendidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Lalu di sini ada tugas tenaga kependidikan. Menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Baik rekan-rekan semua, dari materi yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa dalam sebuah lembaga pendidikan tentu memiliki manajemen dan tenaga kependidikan. Untuk melaksanakan proses dalam pembelajaran pendidikan maupun manajemen, oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seperti apa manajemen dan tenaga kependidikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Sehingga dengan begitu dalam kelembagaan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan bermutu dalam lembaga sekolah maupun lembaga yang lainnya.